Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Azahra Nurholilah. Di sini saya akan sedikit sharing tentang sosial media strategi. Jadi, apa sih sosial media strategi? Sosial media strategi adalah merujuk pada rencana yang dibuat untuk mengelola atau memanfaatkan kehadiran perusahaan atau individu di platform sosial media, guna mencapai tujuan tertentu, seperti visibilitas, interaksi, atau penjualan. Nah, di dalam menjalani sosial media strategi, kita pasti punya masalah atau problem tertentu. Salah satunya adalah yang pertama, pembuatan akun. Di sini, kita harus membuat akun yang berfokus pada tujuan kita dalam bersosial media. Jadi, kita harus membuat akun ini berfokus pada produk jualan kita itu sendiri. Dan jangan dijadi-satukan dengan postingan-postingan lain. Yang kedua, kita bingung mau posting apa. Jadi, karena kita di sini fokus berjualan, jadi kita nggak perlu bingung kita mau posting apa. Fokus pada posting produk, kualitas produk, manfaat produk, kegunaan produk, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah salah platform. Kita harus tahu platform utama yang harus kita gunakan. Misalnya di TikTok. Mungkin di TikTok kita bisa mempunyai viewers atau followers yang banyak, yang sangat berpengaruh untuk penjualan kita. Yang keempat adalah kreativitas mentok. Kita sebagai pelaku sosial media harus memiliki kreativitas yang tidak terbatas untuk bisa memiliki ide atau rancangan-rancangan kreatif untuk kedepannya. Yang terakhir adalah no time alias tidak ada waktu. Di sini kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan lebih utama. Karena di sini kita berfokus pada penjualan, maka itulah yang jadi prioritas utama kita sebagai target penghasilan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dalam sosial media strategi. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan tujuan. Jadi, kita harus menetapkan apa tujuan kita dalam bersosial media. Yang kedua adalah meneliti pendengar. Jadi, kita harus tahu pendengar kita lebih banyak di platform mana, TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Jika pendengar kita lebih banyak di TikTok, maka kita harus lebih aktif bersosial media di TikTok. Yang ketiga adalah analisis kompetitor. Jadi kita harus bisa menganalisa kompetitor kita bagaimana, sehingga kita bisa memperbaiki atau meningkatkan kualitas kita. Yang keempat adalah analisis konten sosial saat ini. Jadi kita harus tahu konten apa yang sedang viral, konten apa yang sedang trendy, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan konten-konten tersebut. Yang kelima adalah memilih atau menentukan konten. Jadi kita harus bisa menentukan konten apa yang ingin kita buat. Seperti contoh konten penjualan, konten traveling, konten food vlogger, beauty vlogger, dan yang lainnya. Yang keenam adalah membuat kalender konten atau jadwal. Jadi kita harus bisa mengatur jadwal untuk membuat konten sampai memposting konten itu. Yang ketujuh adalah promosi dan distribusi konten. Jadi kita harus bisa mempromosikan konten kita kepada pendengar atau pengikut agar konten kita ramai dikunjungi oleh pendengar. Yang kedelapan adalah mengukur hasil. Kita harus tahu hasil yang kita dapatkan apa selama bersosial media. Entah itu berpenghasilan, mendapatkan komentar positif, atau mendapat respon yang baik daripada pendengar. Yang kesembilan adalah menyediakan strategi dan template konten media gratis sebagai sarana yang mudah dijangkau oleh para pendengar. Dan yang terakhir adalah satukanlah semuanya dan buatlah konten media yang Anda inginkan. Itulah sedikit sharing session yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penjelasan dari saya, bisa tolong kalian benarkan di kolom komentar. Terima kasih.